Nah, mari kita sama-sama melanjutkan eksposisi kita di dalam surat Filipi. Kita membuka di dalam Filipi pasal yang keempat. Pagi hari ini kita akan membaca dari ayat 1 sampai ke 3. 3 ayat saja, tapi dalam ketiga ayat ini kita akan melihat kelimpahan yang juga Tuhan bagikan bagi kita semua. Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke 3. Kita akan bacakan bagian ini bersama-sama. Filipi pasal 4, ayat 1 sampai 3. 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara sekalian, di dalam bagian ini, di dalam surat Filipi ini, Paulus menekankan dengan besar gereja Tuhan harus sehati sepikir, terutama ada konflik antara Euodia dan juga Sintike. Maka saudara sekalian, ada seruan untuk gereja sehati dan sepikir yang menjadi ciri utama dari suatu gereja yang sejati. Apa ciri utama satu gereja sejati? Salah satunya adalah gereja yang sehati sepikir. Tetapi gereja yang sehati sepikir ini bisa salah. Bisa ada gereja yang tidak sehati sepikir, maka terjadi perpecahan. Inilah yang diserukan oleh Paulus. Juga bisa ada gereja yang sehati sepikirnya melenceng. Sehati sepikirnya itu untuk apa, saudara sekalian? Apakah gereja sehati sepikir untuk mempermuliakan nama Tuhan dan juga memberitakan Injil? Atau gereja hanya sehati sepikir untuk memperkaya para jemaatnya dengan materi yang melimpah? Atau gereja hanya menginginkan suatu persekutuan yang hangat saja di dalam komunitas umat Tuhan? Nah, saudara sekalian, ini hal yang kita perlu soroti dengan baik. Nah, maka di dalam pagi hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana gereja yang sehati dan sepikir itu kita perhatikan baik-baik. Maka mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Kita minta firman-Nya boleh memberkati kita semua. Kita minta teguran dari Tuhan agar boleh mengoreksi hati kita dan terus menguatkan kita menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami adalah satu gereja ya Tuhan di dalam MRI Pontianak ini. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau boleh pimpin kami menjadi satu umat Tuhan di dalam MRI Pontianak. Tuhan, biar kiranya gereja lokal ini Tuhan, gereja yang Engkau kasihi, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dengan berkaca kepada jemaat di Filipi di masa yang lampau. Engkau sudah menganugerahkan firman-Mu dan juga teguran yang baik melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan biar kiranya apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi juga boleh berbicara kepada kami. Karena kami yakin ya Tuhan, firman-Mu terus kekal sepanjang masa. Kebenaran-Mu juga tetap relevan sampai saat ini dan juga berlaku untuk mengkoreksi diri kami ya Tuhan. Diri kami yang seringkali egois, diri kami yang seringkali mementingkan diri kami. Diri kami yang seringkali hanya mementingkan ego kami untuk dipenuhi, biar kiranya Tuhan kembali koreksi. Tapi Tuhan, koreksi yang Kau berikan pada kami, juga biar kiranya Engkau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi kami. Biar kiranya kami mendapatkan hikmat dari Engkau, biar kiranya kami memiliki hati yang diubahkan oleh Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat-Mu yang boleh sehati sepikir, yang terus Engkau cintai, dan kami boleh membagikan cinta kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya Engkau juga boleh pimpin hamba-Mu ini dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak sia-sia datang ke dalam gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, di dalam bagian ini kembali kita bisa teringat akan pembahasan singkat di dalam minggu lalu, bahwa di dalam minggu lalu saudara mungkin sudah dibagikan, bukan minggu lalu ya, tapi 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu kan Pak Jimmy. 2 minggu lalu Pendeta Rudi juga membagikan eksposisi dari surat Filipi, di mana ada sebutan di dalam Filipi pasal yang ketiga, dalam ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara sekalian, sebagai satu gereja yang sehati dan sepikir, maka ada satu identitas yang sama, di mana di dalam bagian pasal Filipi pasal yang ketiga sudah ada penekanan. Apa itu gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah gereja yang isinya adalah orang-orang yang merupakan warga negara surga. Kewarganegaraanmu adalah di surga. Maka ini adalah satu identitas yang sama, identitas yang satu yang dimiliki baik saudara dan saya. Baik saudara dengan orang-orang di samping saudara. Baik saudara dengan orang di depan saudara dan juga orang di belakang saudara. Kita satu gereja adalah satu gereja yang merupakan kewarganegaranya ada di dalam surga. Dan sementara kita berada di dalam dunia ini, maka satu identitas yang penting ini harus menjadi identitas utama kita. Orang banyak sekali memiliki identitas-identitas yang disematkan pada dirinya dengan hal-hal di luar hal ini.
Seperti apa orang yang kewarganegaranya di dunia, saudara sekalian? Secara sederhana ikut aturannya dunia. Kalau ketika kita berbicara tentang pemerintahan, ketika kita berbicara tentang kewargaan, maka kita akan melihat adanya pemerintahan. Di mana pemerintahan kerajaan surga itu ada di dalam gereja dan juga di seluruh umat Tuhan yang ada di mana-mana tempat. Di mana kewargaan dunia itu ada di berbagai macam tempat juga dengan semangat dunia, dengan semangat hawa nafsu, dengan dosa yang terus ingin dipenuhi. Itulah semangat dunia dan juga orang-orang yang berada di dalam kewargaan dunia. Secara singkat saudara sekalian, seperti apa orang yang berada di dalam kewargaan dunia? Orang yang belum mengenal Kristus, yang hatinya masih terpikat dengan dosa, yang hatinya masih terus terpikat dengan pengejaran-pengejaran yang ada dalam dunia ini, yang identitasnya tidak teridentifikasi dengan identitas Kristus. Maka saudara sekalian, di dalam bagian ini kita kembali diingatkan bahwa sebagai gereja yang sehati dan sepikir perlu ada identitas yang sama. Dan identitas yang sama ini juga terkonfirmasi bukan cuma sekedar sebagai sisi keluargaan, tetapi juga ada relasi antara Paulus dengan jemaatnya. Di mana di sini di dalam pasal yang pertama, pasal 4 ayat pertama, Paulus memberikan relasi yang begitu indah. Kita baca sekali lagi saudara sekalian ya. Saya bacakan sekali lagi dalam ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Saudara sekalian, di sini Paulus memberikan satu penggambaran relasi yang dielaborasi. Ya, Paulus kalau misalkan di dalam bagian sebelumnya, dia sudah seringkali menyebut saudara-saudara yang kukasihi, saudara-saudaraku. Tetapi khusus di dalam bagian ini, Paulus memberikan penekanan ada kata kurindukan, ada kata sukacitaku, ada kata mahkotaku. Nah saudara sekalian, sebetulnya ketika kita membaca bagian ini ada relasi yang sedang Paulus tekankan bahwa aku sangat merindukanmu, aku sangat mencintaimu, aku sangat mengasihimu. Dan engkau adalah sukacitaku dan engkau adalah mahkotaku. Maka sepertinya ini ada satu pembagian. Satu set yang pertama yaitu perkataan yang kukasihi dan yang kurindukan, itu sepertinya bisa melihat kepada masa lalu. Engkau adalah orang yang kukasihi, engkau adalah orang yang kucintai karena relasi yang kita sudah miliki sebelumnya. Tetapi di masa yang akan datang engkau juga adalah bagian dari sukacitaku dan juga mahkotaku. Di dalam bagian surat yang lainnya Paulus seringkali juga menggunakan istilah mahkota. Aku terus bekerja dan juga berlomba supaya nanti aku mendapatkan mahkota kemuliaan. Nah, mahkota kemuliaan Paulus itu apa saudara sekalian? Mahkota kemuliaan Paulus adalah ketika jemaatnya bersanding dengan Kristus. Nah, maka saudara sekalian, di dalam bagian ini kita sebetulnya bisa mendapatkan satu hal praktis. Apa hal praktisnya? Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang rasul yang sangat mencintai jemaatnya dan sangat rindu dengan jemaatnya, dan mahkotanya, kebanggaannya adalah pertumbuhan dari jemaatnya. Mahkotanya adalah jemaatnya yang bertemu dengan Kristus. Maka ini adalah satu identitas, ini adalah satu perasaan Paulus yang dicurahkan kepada jemaatnya, dan tentu Paulus juga mengharapkan jemaatnya memiliki hati seperti ini. Saudara sekalian, hati seperti apa sih yang menjadi identitas warga kerajaan surga? Hati seperti apa yang diinginkan oleh Paulus dimiliki juga oleh jemaat Filipi? Hati yang mencintai, merindukan sesama umat Tuhan, dan juga memiliki kebanggaan di dalam mahkota yang adalah jemaat Tuhan. Saudara, ada satu keindahan kalau misalnya kita bisa memiliki sukacita yang sama. Di dalam persahabatan, di dalam pertemanan, salah satu yang membuat orang itu cocok, itu kan kalau punya kesamaan sukacita ya. Kalau orang punya kesamaan sukacita, maka itu nyambungnya gampang. Ya. Orang yang sama-sama suka makan bakmi, ya, ketemu sama orang yang suka makan bakmi, itu ngobrolnya nyambungnya cepat saudara sekalian. Kamu suka makan bakmi? Iya. Kamu udah cobain belum yang di Jalan Gajah Mada? Wah, ada yang bagus di sana ya? Ada yang enak di sana ya? Ada, udah coba belum? Udah pasti cobalah di sana. Jalan Gajah Mada itu kan jalan utama. Oke, bagus. Jalan Gajah Mada sudah cobain. Kalau di jalan-jalan yang lain udah coba belum? Langsung nyambung. Kenapa? Karena kesukaannya sama. Begitu juga kalau misalkan ada seorang yang mencintai olahraga yang sama. Kamu suka nonton apa? Saya suka nonton bola. Oh, kamu nonton bola, kamu suka klub yang mana? Saya sih nggak terlalu suka klub, tapi saya suka negara. Oh, khusus dalam Piala Dunia ya. Ya saudara, di dalam musim Piala Dunia ini pembicaraan akan mudah dimulai ketika membicarakan hal yang lagi ngetren kan. Ya terutama ketika dalam Piala Dunia. Kamu suka negara apa? Ya. Oh, saya sukanya Brazil. Kenapa kamu suka Brazil? Karena saya suka Neymar. Oh, kenapa kamu suka Jerman? Oh, karena dulu saya suka sama Thomas Muller. Oh, saya suka Argentina. Kenapa? Suka sama Messi ya. Oh iya, karena dia pemain yang sangat hebat ya. Nah, saudara sekalian, pembicaraan langsung mengalir. Kenapa? Karena ada kesukaan yang sama. Ada kesukaan yang sama dan juga bisa berjuang bersama-sama.
Orang yang sama-sama suka bola itu kan bisa nobar bareng. Dan di dalam Piala Dunia yang jamnya berbeda jauh sama kita, itu perjuangannya bisa sama. Perjuangan nobar itu kan perlu begadang saudara sekalian. Kita tahu bahwa ada pertandingan-pertandingan yang dimulai di pagi hari di saat ini di Piala Dunia, ada pertandingan-pertandingan itu yang subuh. Ya. Dan orang-orang yang sama-sama mencintai sepak bola bisa nobar, mungkin nobarnya bisa secara langsung di tempat yang sama atau bisa di rumah masing-masing tapi sambil nonton bersama. Kenapa? Karena suka bersama, berjuang bersama. Rela, nggak apa-apa saya nanti besok ya mau ke gereja ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting saya berjuang dulu untuk apa yang saya suka ini. Mau saya besok kerja ngantuk-ngantuk atau mungkin telat masuk kantor nggak apa-apa. Yang penting saya nonton dulu negara yang saya suka ini. Nggak peduli, karena saya sangat mencintai dan saya sangat suka. Nah saudara sekalian, kalau identitas kita adalah identitas sebagai seorang yang mencintai sepak bola, kita bisa berjuang. Tapi bagaimana kalau misalnya kita adalah identitasnya adalah warga kerajaan surga? Bukan berarti warga kerajaan surga nggak boleh nonton bola ya. Saya juga nonton bola kok saudara. Kalau saudara nanti mau ngajak nobar boleh juga. Tapi kalau yang subuh mungkin agak sulit saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, kalau kita warga kerajaan surga, kesukaannya itu apa? Yang diperjuangkan itu apa? Apakah kita punya kesamaan di dalam sukacita? Ketika saya bersukacita di dalam satu pelayanan, ada jemaat yang bertumbuh rohaninya, ada jemaat yang dipulihkan relasinya, ada umat Tuhan, ada anak-anak yang mencintai Tuhan karena pelayanan ini dikerjakan. Adakah sukacita ini juga ada di dalam diri saudara? Adakah perjuangan yang dilakukan oleh gereja sebagai warga kerajaan surga juga ada masing-masing dalam hati saudara? Kalau tidak ada, maka mungkin kita belum jadi gereja yang sehati dan sepikir. Karena kesukaannya belum sama. Karena perjuangannya juga belum sama. Nah maka saudara sekalian, mari kita sama-sama pikirkan baik-baik. Kalau saya adalah warga kerajaan surga, kalau saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Kristus, saya adalah jemaat Tuhan, saya adalah orang yang mau ikut hatinya Paulus, yang memikirkan jemaat Tuhan sebagai mahkota kebanggaannya, maka apa yang saudara paling sukai, sukacita apa yang saudara paling nikmati? Saudara, saya setiap kali mendapatkan kesaksian dari jemaat yang bertemu dengan Tuhan, yang semakin bertumbuh di dalam Kristus, hati saya penuh dengan sukacita. Luar biasa saudara sekalian. Apalagi kalau misalkan ketika di momen besar seperti Kapin ya. Saudara kan sudah berapa kali saya men-sharingkan di tempat ini ya. Ketika Kapin, sukacita itu sangat besar. Terutama apa? Ketika jemaat itu maju ke depan. Ada orang-orang yang dipanggil bertobat, mengangkat tangan. Wah puji Tuhan, Tuhan ini aku bisa lakukan. Kiranya jemaat ini orang-orang yang maju ke depan, yang menerima panggilan Tuhan, yang mau bertobat bagi Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh Engkau jaga. Inilah yang bisa aku lakukan, kiranya Engkau berkenan. Lalu ketika saya wawancara katekisasi yang saya sudah sempat sharingkan, oh ada umat Tuhan yang ada seorang anak remaja yang kemudian dari latar belakang Buddha mau menjadi seorang Kristen, dan saya yang mengajarkan dia di dalam katekisasi minggu demi minggu. Kemudian dia bertanya, saya menjawab, pertumbuhan kerohaniannya dan juga kecintaannya kepada Tuhan juga boleh bertumbuh. Wah sukacita saya luar biasa sekali. Maka ketika sukacita saya besar, saya akan membagikannya kepada orang yang saya anggap akan punya sukacita yang sama. Saudara, ketika saya sharingkan tentang seorang yang bertobat, seorang yang akhirnya mau masuk ke dalam gereja dan juga bertumbuh, saya akan pasti sharingkan kepada sesama pengurus. Saya pasti akan sharingkan kepada sesama orang yang sepemikiran dengan saya. Karena apa? Saya yakin ketika saya bagi, orang ini juga pasti akan suka. Sederhana saudara sekalian ya. Apa yang kita suka, apa yang kita nikmati, kita akan sharingkan, kita akan bagikan kepada orang yang terdekat dengan kita. Dan yang kita harap, orang ini akan merespon, wah saya juga mau coba. Wah bagus ya, saya juga mau menikmati. Misalkan saudara menonton satu film yang sangat bagus. Saudara, kalau hamba Tuhan Gary biasa nontonnya apa saudara sekalian? Yang paling sering disebut. Salah satunya itu adalah Godfather. Sampai saat ini saya baru nonton 1/4. Belum sampai habis ya. Tapi salah satu film yang paling banyak disebut adalah selain Titanic oleh pendeta Anthony Stephen Un, kemudian ada juga Godfather oleh pendeta Jimmy, dan kemudian waktu minggu yang lalu di Karawaci, Pak Eko juga sebut Godfather. Bahkan ada jemaat yang cerita sama saya. Akhirnya kita benar-benar nonton loh Godfather. Kenapa? Pak Jimmy udah sering sebut. Pak Eko sebut juga lagi. Akhirnya saya nonton. Wah ternyata memang bagus. Kamu udah nonton belum Vicaris Adam? Saya udah sempat nonton bagian awal. Cuma cukup membosankan. Memang bagian awalnya membosankan, agak gak jelas. Ya, tapi kalau kamu ikutin nanti sampai akhir, itu bagus luar biasa.
Oh gitu ya, saya semakin tertarik. Nah dia sharing kenapa? Karena dia tahu kita di dalam konteks yang sama. Saya juga suka nonton. Dan ketika dia sharing kan, saya akan merespon dengan hal yang sama. Nah saudara sekalian, apakah saudara dan saya memiliki kesukaan yang sama? Dan ketika saya sharing kan, saudara juga beresonansi hatinya. Iya ya, indah ya. Melihat anak-anak di dalam BCN, mendapatkan firman Tuhan untuk hormat kepada orang tua, mendapatkan firman Tuhan dan mereka dididik dari sejak kecil, mendapatkan iman mereka untuk bertumbuh dewasa. Apalagi mereka ada ratusan anak-anak yang maju menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Adakah saudara bersuka cita? Ketika ada NRITC, ada 2.000 anak remaja yang hadir dengan panitia yang bekerja keras memikirkan akomodasi. Saudara, 2.000 anak remaja itu kira-kira ya taruhnya di mana ya mereka nginepnya? Di RMCI itu pasti nggak muat saudara sekalian, itu pasti nggak muat. Maka ada juga SKC dan juga ditambah hotel-hotel ya. Kenapa? Karena nggak muat. Dan bukan cuma sekedar akomodasi yang nggak muat, tetapi juga ada panitia-panitia akomodasi yang mereka rela bayar harga. Mereka jadi panitia, bayar, urusin anak-anak remaja dan juga ikut sebagian sesi. Kenapa mereka rela melakukan hal itu? Karena saya rasa ada sukacita yang sama. Ada kepuasan yang sama dan ini juga yang di-sharingkan. Ada beberapa pemuda dari Geri Karawaci yang sebelumnya belum pernah menjadi pendamping di BCN, belum pernah menjadi panitia di dalam NRTC. Ketika mereka pulang langsung sharing kepada pembinanya. Aduh makasih ya saya didorong, awalnya saya ragu, awalnya saya gak mau. Tetapi akhirnya ketika saya jadi pendamping, saya betul-betul lihat bagaimana anak-anak itu akhirnya mau duduk. Mereka tadinya bandel, saya ingatkan mereka akhirnya duduk, mau dengarkan firman Tuhan. Wah sukacitanya besar sekali. Apalagi melihat anak yang saya jaga ini kemudian maju ke depan. Wah puji Tuhan ternyata pelayanan ini begitu indah. Sukacita terus kan, sukacita. Dan rasanya ketika sharing itu saya pun juga ikut sukacita. Ada resonansi ini ya. Maka saudara sekalian kita kembali diingatkan bahwa sebagai gereja yang sehati dan sepikir perlu ada rasa sukacita yang sama, perlu ada perjuangan yang sama yang didasari dimotivasi dengan identitas yang sama sebagai warga kerajaan surga. Ini bagian yang pertama saudara sekalian ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga dengan seruan daripada Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan bukan cuma sekedar tentang kita sama di dalam doktrin. Bukan cuma sekedar saya berdiri teguh dalam kebenaran iman reform, bukan saudara sekalian. Itu penting, itu sangat penting. Tetapi selain itu, apakah kita juga menghidupi iman yang kita miliki ini? Apakah kita juga berdiri teguh dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Maka saudara sekalian kita lanjutkan lagi. Kita masuk sekarang ke dalam bagian yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, di dalam pasal yang keempat ini, saya bacakan sekali lagi. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam bagian inilah banyak sekali komentator yang mengatakan bahwa ini adalah puncak aplikasi dari surat ini. Saudara sekalian, para komentator cukup sepakat bahwa surat Filipi ini adalah satu keutuhan. Jadi bukan surat yang terbagi-bagi kemudian dikumpulkan jadi satu, tapi satu kesatuan. Satu surat satu kesatuan di mana dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir itu berkesinambungan. Baik secara temanya maupun dari teologinya dan juga aplikasinya. Dan kalau kita membaca ada kata sehati sepikir, ini sebelumnya sudah muncul kata ini. Di mana saudara sekalian? Di pasal dan ayat berapa? Kata sehati sepikir. Di mana saudara? Nggak susah saudara, boleh nyontek kok, silahkan. Kalau di bagian ini boleh nyontek. Kalau misalnya waktu ujian nggak boleh nyontek. Di mana saudara sekalian? Kata sehati dan sepikir. Filipi pasal kedua ayat yang kedua ya. Saya bacakan ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gereja Tuhan, gereja yang sejati, gereja yang sehati dan sepikir, itu memiliki sepikiran dengan Kristus, sehati dengan Kristus. Seperti apa yang sudah Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua, Paulus belum sebut nama. Paulus belum sebut nama. Tetapi concern perhatian Paulus sudah dibagikan. Aku mau apa? Hei jemaat Filipi, dengar baik-baik. Aku mau kamu menjadi jemaat yang sehati dan sepikir. Satu tujuan, satu kasih, satu jiwa.
Kemudian barulah Paulus memberikan elaborasi. Hendaklah kamu seperti Kristus, rendah hati. Hendaklah kamu memiliki semangat inkarnasi seperti Kristus, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, kita sudah pernah membahas bagian ini, kita sama-sama sudah mengkhotbahkan dan juga mengeksposisi bagian ini. Dan ternyata ada satu aplikasi spesifik yang Paulus sedang tuju. Yaitu di mana? Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua ini. Kembali saudara sekalian ya, ada kelimpahan teologi dan juga maksud Paulus yang besar dalam Filipi pasal yang kedua, yang aplikasi spesifiknya ada di dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Tentang siapa? Tentang konflik antara Euodia dan juga Sintike. Saudara, Euodia dan Sintike ini adalah nama wanita dan ini adalah nama Yunani. Euodia itu memiliki makna sukses, ya, sukses. Dan Sintike itu memiliki makna keberuntungan. Jadi sepertinya orang tua mereka adalah orang tua dari orang yang belum mengenal Tuhan. Kemungkinan besar Euodia dan Sintike baru kemudian menjadi orang Kristen, sebelumnya adalah orang yang bukan Kristen. Dan mereka dinamakan oleh orang tuanya sebagai sukses dan juga beruntung. Ada nggak? Kalau misalkan di Indonesia ada yang namanya untung terus kayaknya. Dan untung itu sering disebut. Saya udah pernah khotbahkan sebelumnya, jadi jangan saya ngomong lagi. Nah, saudara sekalian, ada juga yang dinamakan sukses. Mungkin ada ya. Sukses atau untung. Nah, ini sama saudara sekalian. Euodia dan Sintike itu diberi nama oleh orang tuanya sukses dan juga beruntung. Dan sepertinya ini juga menjadi bagian dari identitas mereka. Sebagaimana orang tua mengharapkan anaknya sukses, sebagaimana orang tua menginginkan anaknya ini menjadi orang yang beruntung, pendidikan untuk mengejar kesuksesan dan juga keuntungan sudah ditanam dari sejak kecil. Ini interpretasi saya saudara sekalian ya. Interpretasi saya adalah bahwa kemungkinan besar mereka dari kecil sudah dididik karena mereka pun diberi nama oleh orang tua seperti ini, sukses dan juga untung. Dan dari sejak kecil mereka dididik, kejarlah kesuksesan, kejarlah hidup yang beruntung, kejarlah itu. Dan mungkin saudara sekalian ini terbawa sampai dewasa, terbawa sampai pelayanan, sehingga terjadi konflik. Saudara sekalian, Euodia dan Sintike ini bukan orang non-Kristen, tetapi mereka adalah orang Kristen. Mereka bukan cuma sekedar orang Kristen biasa, mereka adalah rekan pelayanan dari Paulus. Dan mungkin sekali sebagai rekan pelayanan Paulus, sebagai pemberita Injil, mereka masih memiliki semangat mengejar kesuksesan dan juga mengejar hidup yang beruntung. Mungkin, saudara sekalian, mungkin. Bukan berarti ketika kita jadi Kristen kita langsung sepenuhnya berubah, tetapi kan ada perubahan secara progresif, saudara sekalian ya. Ada perubahan secara progresif, sedikit demi sedikit kita terus dikikis, ya, dikikis. Nah, di sini saudara sekalian terjadi pertikaian. Kenapa? Kemungkinan besar karena adanya tinggi hati. Makanya Paulus menekankan tentang kerendahan hati di dalam surat Filipi ini. Ada pertentangan antara Euodia dan juga Sintike. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Paulus menginginkan gereja yang sehati dan sepikir dengan cara apa? Dengan cara biarlah kamu sepemikiran dengan Kristus. Biarlah terjadi harmoni di antara kamu. Dan ini bagian yang ini kita akan perhatikan baik-baik. Karena ini adalah bagian bagaimana kita mendapatkan hikmat bijaksana dari Paulus. Bagaimana menangani gereja yang sedang berkonflik. Saudara, setting dari surat Filipi ini adalah ketika surat ini didapatkan, ini akan dibawa ke dalam pertemuan jemaat seperti ini. Anggapannya saudara sekalian seperti dalam kebaktian umum kemudian dibacakan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendapatkan surat dari Paulus, maka saya akan membacanya bagi kita semua. Dibaca dari Filipi pasal yang pertama. Dari Paulus dan Timotius. Agak ribet ya, mesti bolak-balik. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, dan seterusnya. Jadi dibacakan settingnya seperti apa? Settingnya adalah di tengah-tengah pertemuan jemaat, di mana ada anak yang masih kecil, ada anak remaja, ada orang tua, ada pria, ada wanita, ada yang keuangannya lebih tinggi, ada keuangan yang lebih rendah, ada orang-orang yang mungkin punya status sosial di masyarakat, mungkin ada orang yang budak, kompleks, luas. Tetapi di dalam setting seperti ini, Paulus sambil tulis, sambil tahu ini akan dibacakan di depan jemaat, dan sambil dibacakan di depan jemaat, nama jemaat yang sedang berkonflik ini disebutkan. Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah khotbah, kemudian langsung sebut nama saudara sekalian. Habis itu mungkin hamba Tuhan ini bisa langsung ditimbuk batu. Bapak kalau misalnya mau tegur saya, jangan di atas mimbar dong. Bapak kalau misalnya mau tegur saya, 4 mata. Kan Tuhan Yesus ajarkan begitu. Nah, tapi saudara sekalian, di sini kita kembali mengingat
bahwa natur dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah surat persahabatan. Sekali lagi ya, ini bukan surat teguran keras seperti di Galatia, ini adalah surat persahabatan. Paulus sangat mencintai jemaat Filipi. Maka sekalipun dia menyebut nama Euodia dan Sintike yang akan dibacakan dalam pertemuan jemaat yang besar, Paulus tahu mereka tidak akan sakit hati karena mereka akan sama-sama tahu isi hatiku. Karena mereka akan sangat tahu, aku melakukan hal ini karena aku mencintai mereka. Dan Paulus memberikan kata-kata yang sederhana tetapi punya makna yang mendalam. Yaitu apa saudara sekalian? Saudara, di dalam grammarnya di sini, saudara kalau misalkan baca, ini sepertinya kalimat yang kurang efektif. Yaitu apa? Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati. Kata kunasihati ini diulang 2 kali. Kalau mau memiliki makna yang sama, harusnya bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Sama maknanya seperti ini saudara sekalian. Euodia dan Sintike kunasihati. Sama kan maknanya ya. Tetapi kenapa ya harus 2 kali disebutkan kunasihati? Euodia kunasihati, Sintike kunasihati. Karena apa? Karena mau menekankan kesetaraan. Karena mau menunjukkan kesamaan. Baik Euodia kunasihati, baik Sintike juga kunasihati. Enggak cuma satu pihak. Masing-masing pihak aku kunasihati. Nah, sebagai rasul, saudara sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, di sini Paulus tidak memihak kepada siapapun. Maka ini satu hikmat bijaksana yang kita terima dari Paulus. Bahwa Paulus ketika ada konflik di tengah-tengah jemaat, dia tidak memberikan posisi bahwa dia memihak ke satu pihak dengan yang lainnya. Karena kalau terjadi keberpihakan, gereja akan mudah sekali terpecah. Dan saudara perlu terima ini saudara sekalian ya. Suatu kali misalkan saudara berkonflik, lalu saudara sharing entah ke sesama jemaat atau ke sesama hamba Tuhan, hendaklah saudara yang sebagai penengah itu tidak berpihak. Loh Pak, kebenaran kan satu sisi. Kalau Bapak nggak berpihak, berarti Bapak sedang tidak membela kebenaran. Bapak terlalu toleransi, Bapak terlalu kompromi. Saudara, kita perlu penuh dengan hikmat bijaksana. Tidak serta-merta semua kasus itu langsung saudara dibela, walaupun saudara pun benar. Ini saat ini nggak ada konflik apa-apa saudara sekalian ya. Ini murni eksposisi saudara sekalian, murni eksposisi. Nah ketika ada keributan ini terjadi, apa yang harusnya dilakukan? Yang pertama-tama adalah yang kita dapati di dalam Rasul Paulus, tidak berpihak dan masing-masing dinasihati. Masing-masing dinasihati. Jadi ada prinsip ketidakberpihakan saudara sekalian. Sekali, terutama ini juga teguran untuk saya ya, hendaklah saya betul-betul menjaga hal ini agar gereja Tuhan tetap utuh. Bahwa ketika ada konflik yang terjadi, hendaklah kita tidak serta-merta langsung berpihak ke satu sisi ya. Kalau hanya berpihak ke satu sisi, maka akan sangat mudah sekali jemaat Tuhan itu untuk terpecah. Tapi saudara sekalian, ini yang pertama, bahwa Paulus tidak memiliki keberpihakan. Yang kedua, Paulus memikirkan tentang bagaimana mereka harus sehati sepikir. Dan terutama mereka harus sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara sekalian, di sini sebetulnya kalimat yang singkat, sehati sepikir dalam Tuhan. Tetapi sebetulnya elaborasi kalimat ini sudah ada di dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi ketika Paulus memberikan aplikasi spesifik ini, dia tidak lagi harus panjang lebar memberikan penjelasan tentang Kristus yang rendah hati. Karena apa? Karena sudah ada sebelumnya dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Nah ini kerangka dari Paulus yang sangat indah. Dan saya rasa ya Pak Jimmy mungkin memiliki cara berkhotbah seperti ini. Yaitu apa? Bangun dulu kerangka berpikirnya, bangun dulu prinsip teologisnya yang dalam, baru nanti soroti ke dalam satu aplikasi spesifik. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Paulus membahas dulu tentang kerendahan hati Kristus. Paulus memberikan tentang inkarnasi Kristus. Paulus memberikan tentang kedaulatan Kristus yang mutlak. Kemudian aplikasi spesifiknya baru ditujukan kepada jemaat yang sedang berkonflik ini. Ya. Nah maka saudara sekalian, sehati dan sepikir dalam Tuhan itu artinya apa? Ketika ada jemaat yang berkonflik, ingatlah kepada inkarnasi Kristus. Saudara sekalian, di sini kita mendapati bahwa adanya harmoni yang harus dijaga antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya. Dengan cara apa? Juga ada harmoni dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang kita praktikkan. Saudara, ini harus ada harmoni ya. Kita sebagai umat Tuhan, apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan, itu harus ada harmoninya. Harmoni seperti apa? Yang saudara percaya itu harus juga diikuti dengan tindakanmu. Saudara, kita percaya inkarnasi Kristus, saudara percaya Yesus itu inkarnasi? Percaya ya? Kita sama-sama sepakat ya. Yesus adalah Allah, anak Allah yang turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Saudara percaya? Percaya.
Spirit inkarnasi, Yesus itu rendah hati. Saudara percaya? Percaya. Kalau saudara percaya, adakah saudara juga rendah hati seperti Kristus? Adakah ketika saudara sedang berbeda pendapat, saudara mau merendahkan ego, inkarnasi seperti Kristus juga rendah hati? Kalau enggak ada, berarti tidak ada harmoni antara apa yang saudara percaya dengan apa yang saudara lakukan. Kita sama-sama membaca saudara sekalian di dalam pengakuan iman rasuli minggu demi minggu. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Setiap minggu kita sama-sama menyatakan iman ini. Persekutuan orang kudus. Saudara bisa mengatakan pengakuan iman ini, tetapi saudara bisa hidup di dalam konflik terus-menerus dengan sesama jemaat. Saudara berarti tidak punya harmoni antara apa yang saudara percaya dengan apa yang saudara hidupi. Gak bisa saudara sekalian. Gak bisa kita ada konflik antara apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Gak bisa. Ya. Maka mari kita memiliki harmoni seperti ini, barulah kita menjadi satu gereja yang sehati dan sepikir. Harmoni dengan sesama jemaat Tuhan juga dimulai dengan harmoni antara apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Mari kita punya harmoni ini. Dan memang ini gak mudah saudara sekalian. Ini memang tidak mudah. Karena yang menjadi berhala dalam hati kita, ego kita, keinginan kita untuk meluapkan hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita untuk mengeluarkan amarah kita sendiri, maunya pendapat kita yang didengar, itu besar saudara sekalian. Karena kita makhluk yang cenderung egois. Tapi mari kita dengan semakin serupa dengan Kristus, dengan kita melihat Kristus, dengan itulah kita semakin mengoreksi. Hati yang tadinya egois semakin dikikis. Mungkin gak sekali lagi, mungkin gak langsung sempurna. Tetapi dengan diingatkan terus-menerus, dengan kita menyadari, iya ya saya masih salah ya, iya ya saya masih kurang ya, iya ya saya masih perlu dikoreksi ya, iya ya pendapat saya masih bisa salah ya, cara saya melakukan sesuatu mungkin bisa salah ya, cara saya pelayanan juga mungkin masih bisa salah ya, baiklah saya juga mau koreksi. Mungkin kecintaan saya dan juga kerendahan hati saya masih perlu diuji. Dengan cara apa? Dengan adanya orang-orang yang di sekitar saya. Nah maka saudara sekalian mari kita sama-sama menjadi jemaat yang sehati dengan sepikir dengan adanya harmoni antara apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Ini saudara sekalian yang kedua ya. Yang ketiga, apa bentuk gereja yang sejati? Gereja yang sejati di sini Paulus memberikan satu karakteristik yang begitu indah. Dalam ayat yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga sunsugos, temanku yang setia. Nah saudara sekalian tentang sunsugos ini ada beberapa penafsiran. Di dalam terjemahan LAI, saudara dan saya rasanya sih ya, ketika dalam pembacaan sederhana, saudara akan mendapati sunsugos ini kan seperti nama orang ya. Apalagi kan ini seperti nama Yunani, mirip dengan namanya Euodia dan Sintike. Sepertinya ini sih sunsugos ini nama orang. Tetapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya, sunsugos ini memiliki arti genuine companionship. Ya. Maka di dalam bagian ini kan ada sebutan juga temanku yang setia. Ya, genuine companionship. Atau fellow yoke bearing. Nah, saudara sekalian di sini ada teman yang setia yang dimiliki oleh Paulus. Tapi apakah ini satu orang atau tidak? Ini enggak begitu jelas. Ini sebetulnya misterius. Ada penafsir yang memberikan argumen kemungkinan besar ini akan sangat cocok sekali dengan Lukas. Ya, penulis dari Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Di mana ketika di Kisah Para Rasul Paulus memiliki perjalanan misi dan di satu perjalanan misi Paulus berhenti di Filipi. Dan Lukas juga berhenti di sana dan tidak ikut perjalanan selanjutnya. Mungkin sekali ini adalah Lukas. Tetapi ada satu penafsiran juga dari seorang penafsir bernama Gerald Hawthorne. Dia mengatakan bahwa ada satu penafsiran yang begitu indah yang saya rasa terbaik. Yaitu apa? Bahwa sunsugos ini berlaku bagi satu jemaat Filipi. Apa yang dilakukan oleh sunsugos ini? Apa tugas utama dari sunsugos? Sunsugos ini diminta tolonglah menjadi penengah. Ada Euodia dan Sintike yang sedang berantem, sedang bertikai, dan hendaklah sunsugos, aku minta kepadamu temanku yang setia, tolonglah mereka. Sekali lagi ini dibacakan di tengah-tengah jemaat. Langsung ada penunjukan otoritas. Entah ini kepada satu orang atau ke seluruh jemaat, ada penekanan yang Paulus sedang berikan. Hendaklah ada penengah di antara konflik dua orang ini. Saudara berbahagialah kalau gereja ada penengah. Berbahagialah gereja jika di tengah-tengah gereja ada orang-orang yang menjadi penengah antara orang-orang yang berkonflik. Karena apa saudara sekalian? Di dalam jemaat Filipi kita mendapati ada Euodia dan Sintike yang tidak bisa menyelesaikan konflik mereka sendiri. Dan mungkin ini juga sering terjadi saudara sekalian. Orang ada yang bisa berkonflik berkepanjangan
Mau selesaikan sendiri nggak bisa. Masing-masing punya egonya, masing-masing itu nggak bisa nyambung. Maka kalau sudah tidak nyambung seperti ini, harus ada yang sambungkan. Sama seperti kita disambungkan oleh Kristus. Saudara, mungkinkah kita nyambung dengan Allah Bapa? Mungkinkah saudara sekalian? Nggak mungkin. Ini konflik yang nggak bisa selesai antara kita dengan Allah Bapa. Tetapi ada yang menyambungkan, ada mediatornya yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam kehidupan tubuh Kristus ada sunsugos yang diminta oleh Tuhan, oleh Paulus, yaitu menjadi penengah, menjadi penolong. Karena dua orang ini bertikai dan gak bisa berdamai, maka perlu ada sunsugos. Dan sekali lagi, berbahagialah kalau gereja ada sunsugos. Saudara sekalian, sekali lagi di dalam jemaat Tuhan terbukti dalam surat Filipi, jemaat yang dikasih oleh Paulus sendiri pun tidak terlepas dari pertikaian, tidak terlepas dari konflik. Konflik itu mungkin terjadi. Tetapi adakah kerendahan hati, adakah sehati dan sepikir dengan Kristus, adakah sunsugos? Ini penting saudara sekalian ya. Entah sekarang ada yang konflik atau tidak, atau nanti ke depan ada yang konflik atau tidak, selama ada kerendahan hati, selama ada sunsugos, gereja ada harapan. Gereja akan terus berkembang. Inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, menjadi seorang penengah, menjadi seorang sunsugos ini bukan hal yang mudah. Puji Tuhan, saya pernah beberapa kali menjadi orang penengah, menjadi sunsugos. Di satu kesempatan di satu cabang GRI ketika saya masih belum masuk STT, di satu pemuda ada yang konflik. Konfliknya sebetulnya agak klasik sebetulnya. Agak aneh juga. Jadi ada dua sahabat, dua pria bersahabat, mereka kemana-mana tuh sering sekali pergi bersama. Mereka dekat sekali, sangat akrab. Yang satu misalkan pergi ke satu tempat, dia akan diajak dan juga ikut. Dua orang ini. Dan satu kali yang satu orang ini sudah mendekati satu wanita. Anggaplah ini Budi sama Ari ya. Si Budi mendekati cinta. Budi mendekati cinta. Harusnya bukan Budi yang mendekati cinta ya. Harusnya Rangga yang mendekati cinta. Terus kan Budi mendekati cinta, kemudian ternyata dia nggak jadi deketin cinta. Tetapi dia dekati, siapa nama yang bagus ya? Gloria. Dia akhirnya deketin Gloria. Ada yang namanya Gloria di sini. Ya, anggaplah ini cuma sekedar contoh saudara kan ya. Akhirnya dekati Gloria. Dan ternyata Ari tadinya sudah suka sama Gloria. Lalu akhirnya terjadi konflik. Kamu katanya tadinya deketin dia. Saya kan juga tadinya mau deketin dia. Kok kamu langsung berubah? Dan yang lebih menyakitkan hati adalah Glorianya mau sama Budi. Wah, langsung terjadi perpisahan. Nah, kemudian saya melihat, ya konflik begini deh, ribut, dan ributnya itu lumayan. Dan ini ada dua sahabat yang sama-sama diketahui di dalam pemuda. Ya. Waduh, ini gimana beresinnya ya? Yang satu juga orangnya keras, yang satu juga nggak ngerasa salah. Ya kan saya deketin bukan berarti saya langsung mau jadi pacar sama dia, saya masih tahap pendekatan. Dan ketika saya berpindah hati mau deketin yang lain karena saya melihat kualitasnya lebih bagus dan lebih cocok dengan saya, nggak masalah dong. Ya tapi kan ada konflik yang terjadi. Nggak bisa dong, kamu nggak bisa kayak gitu kok dong. Kamu sembarangan pindah-pindah seperti itu. Ngomongnya seperti itu mungkin, tapi ada aspek kecemburuan juga yang mungkin muncul ya. Nah, akhirnya saya melihat gimana beresin ini. Ini sama-sama orangnya juga aktif lagi. Akhirnya saya coba deketin satu, ajak ketemu. Kamu gimana, kenapa sih rasanya kamu marah-marah sampai segitunya? Ayo kamu cerita. Udah cerita, oke baik saya tampung ya. Tapi kira-kira nih kalau kamu mau baikan mungkin gak? Ya mungkin aja, tapi cobalah lihat nanti. Akhirnya udah tahan dulu. Ketemu lagi sama orang yang satu. Jadi penengah tuh gak gampang saudara sekalian. Yang konflik mereka yang capek saya. Mesti bolak-balik, mesti tahan emosinya, mesti kata orang jadi tong sampah mental gitu ya. Akhirnya ketemu lagi sama yang satu. Kamu gimana? Ya saya gak salah dong. Emang salah misalnya saya ganti mendekati yang lain. Saya juga gak mendekati sampai segimananya kok waktu itu. Oh ya sudah, saya tampung ya. Akhirnya sama-sama saya tampung, kemudian saya ajak janjian. Udah yuk, jangan saling marahan terus, baikan ya, kita ketemu ya. Akhirnya ketemulah bertiga di satu kafe. Awalnya sempat sedikit sama-sama berdebat, tapi kemudian saya tengahi. Udah ya, masing-masing concern dari kalian sudah saya terima. Lalu saya menengahi, yang ini juga gak begitu salah, yang ini juga gak begitu salah. Udah, jangan terus berantem, baikan ya. Oke baik, kalau gitu kita akan baikan. Dan akhirnya semua terselesaikan dengan mereka bersalaman dan kemudian saya foto. Mirip momennya seperti saya ke Singkawang dan juga kemudian setelah selesai ada foto. Nah saudara sekalian, menjadi penengah itu penting. Karena
mungkin sekali terjadi konflik dan dua orang yang bermasalah tidak bisa selesai kalau tidak ada penengah. Dan bersyukurlah ada sukacita ketika melihat ada orang yang berdamai. Kenapa ada sukacita itu saudara sekalian? Karena di sisi yang lain kita sedang menjalankan perannya Kristus. Kristus menjadi mediator antara kita dengan Tuhan. Dan hati yang sudah didamaikan dengan Tuhan harusnya melahirkan hati yang juga mau berdamai dengan sesama kita. Maka marilah saudara sekalian kita menjadi orang yang mau menjadi penengah bagi orang lain. Maka kalau saudara mau menjadi seorang sun sugos, kalau saudara mendapatkan prinsip, oh iya ya, berarti di dalam gereja harus ada sun sugos, harus ada penengah. Berarti saudara harus punya kepekaan. Dan saudara harus jaga relasi dengan orang-orang di sekitarmu. Saudara gak mungkin menjadi penengah kalau saudara sendiri konflik. Gak bisa. Orang saudara yang harus didamaikan, lu saudara mau damaikan orang lain tuh gimana? Ya, ayo damai yuk. Damai kamu aja belum damai sama dia. Gak bisa, saudara, gak bisa. Maka yang pertama-tama, jagalah relasi kita satu dengan yang lainnya. Untuk apa, saudara? Di sini Paulus memberikan penekanan. Mereka adalah kawan-kawanku dalam pekabaran Injil. Mereka adalah kawan-kawan sekerjaku. Paulus memiliki concern besar dalam pemberitaan Injil, dalam pekerjaan dan juga pelayanan Tuhan. Pelayanan, pekerjaan Tuhan, pelebaran kerjaan surga akan terhambat dengan adanya konflik. Saudara, sesederhana bahwa ada orang-orang yang gak mau pelayanan karena ada orang yang konflik. Karena ada orang yang berkonflik dengan dia. Udahlah saya gak mau datang lagi lah ke gereja, ada dia sih soalnya. Udahlah saya malas lah pelayanan kalau misalnya kayak begini. Saya udah pelayanan capek-capek gak dihargai juga. Saya kasih pendapat juga saya gak diterima, malah dia yang diterima pendapatnya. Emang kayaknya sih saya gak diterima di sini, udahlah saya gak usah pelayanan. Saudara, itu hati yang kerdil. Hati yang kerdil. Gak bisa seperti itu, gak bisa. Nah maka saudara sekalian di sini kita mendapati bahwa kalau saya mau jadi sun sugos, diri sendiri jangan konflik dengan orang lain, jagalah sebaik mungkin. Dan saudara, kita yang kedua itu perlu peka dan memperhatikan orang yang lainnya. Kalau ada di tengah-tengah kita ada jemaat yang konflik, lalu saudara diam, saudara tidak menjadi sun sugos. Gereja tidak ada sun sugos, gereja tidak ada harapan. Maka sekali lagi saudara sekalian kita diingatkan di dalam firman Tuhan hari ini, baiklah kita masing-masing memiliki peran menjadi orang yang sehati sepikir dengan Kristus. Yang kedua, jika ada terjadi konflik, baiklah kita berusaha mengejar menjadi seorang sun sugos, menjadi seorang penengah. Dan menjadi seorang penengah itu sekali lagi memang tidak gampang. Tetapi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita memikirkan bagaimana saya itu semakin dekat dan sepemikiran dengan Kristus. Saudara sekalian di sini kan disebutkan oleh Paulus ya bahwa sun sugos ini adalah teman yang setia. Nah mungkin kita bisa sedikit bahas tentang aspek pertemanan saudara sekalian. Saudara sekalian bagaimana sih menjadi teman yang baik? Atau sebelum kita membahas bagaimana menjadi teman yang baik, mungkin kita bisa sedikit membahas bagaimana menjadi teman yang buruk. Menjadi teman yang buruk itu gampang saudara sekalian kuncinya. Apa kunci menjadi teman yang buruk? Kunci menjadi teman yang buruk adalah ada maunya. Kunci menjadi teman yang buruk adalah berteman karena ada maunya. Ini teman yang sangat menyebalkan ya. Kalau misalnya saudara punya teman, saya udah punya cerita di sini atau di tempat yang lain ya. Saudara ada teman yang lama, bukan, saya ceritanya di Baligi. Bisa saya sharingkan di sini. Saya waktu masuk kuliah, dulu tuh saya sempat gereja di Abalov, sempat sebentar di Abalov. Lalu ketika sudah lama saya nggak bergereja di sana, kemudian tidak lama ada teman lama saya yang kontak saya. Dam, kita udah lama nggak ketemu ya. Wah iya kita udah lama gak ketemu, mau gak kita ketemuan? Oh boleh sih, kita mau ketemuan di mana? Yuk kita sama-sama yuk pergi ke kafe, kita kan udah lama gak ngobrol, kita udah lama gak sharing-sharing. Oh ya boleh juga, yuk kita ketemuan. Akhirnya udah janjian ketemuan di Kelapa Gading, lalu sudah di kafe kita ngobrol-ngobrol. Gimana kabar kamu sekarang di gereja mana? Oh saya sekarang di gereja yang itu, udah gak ada lagi di sini ya? Iya, bagus sih saya lihat kamu sepertinya kerohaniannya bertumbuh ya. Iya puji Tuhan, kamu kerohaniannya bertumbuh. Tapi bagus juga kalau misalnya kamu semakin berhikmat di dalam menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, iya penting sih, saya juga sering olahraga. Oh kamu olahraga apa? Ya kadang saya main basket, kadang saya main futsal. Oh iya bagus, tapi ya masa depan gak ada yang tahu ya. Ya masa depan gak ada yang tahu, kadang kita bisa tiba-tiba kena sakit. Ya. Kamu udah pikir belum tentang masa depan kamu? Saya pikir masa depan saya kuliah. Oke, iya sih soal kuliah penting. Tetapi bagaimana kalau misalnya kamu tiba-tiba misalkan kecelakaan, kamu sudah punya perlindungan belum? Perlindungan saya adalah di dalam nama Tuhan. Tawarin asuransi saudara sekalian, tawarin asuransi. Dan rasanya sih agak sedikit jengkel ya. Tapi kan memang ini teknik asuransi. Kalau misalkan dari awal langsung mau ngajakin, mau nggak terima asuransi? Mungkin orang nggak mau.
perlu ada penjajakan dulu kan ya, perlu ada pendekatan. Tapi kan ini rasanya menjengkelkan saudara sekalian ya. Dia datang, udah teman-teman lama, tapi ketika datang ada maunya, ya. Ini kan teman yang menyebalkan ya. Tapi teman apa sih yang baik? Teman yang baik itu kan yang teman yang ada untuk kita, bahkan kita yang merepotkan dia. Teman yang kita bisa repotin itu teman yang baik. Walaupun kita bisa ada rasa sungkan ya, tapi kalau teman udah terlalu dekat, mungkin sungkannya mulai hilang. Tapi disinilah keindahan persahabatan. Kalau kita mendapatkan teman yang menerima kita apa adanya, dan kita bahkan tidak sungkan untuk merepotkan dia, berarti itu adalah teman yang baik. Teman yang mau bersusah payah untuk kita, itu teman yang baik. Teman yang tulus. Teman yang mau dekat dengan kita bukan karena dia dapatkan untung, bukan karena dia mau ditraktir, bukan karena dia bisa dapatkan relasi dengan kita, bukan karena dia mau ajak kita berbisnis. Itu teman yang indah, teman yang baik. Dan ini teman yang akan bisa long lasting. Ini disebutkan oleh Cicero saudara sekalian ya, bahwa di dalam pertemanan yang baik adalah pertemanan yang didasarkan karena kebajikan. Tetapi orang yang berteman karena ada maunya akan berhenti, gak jangka panjang. Orang yang berteman karena sekedar relasi bisnis, karena saling menguntungkan, akan stop berhenti kalau bisnisnya rugi. Akan stop berhenti kalau sudah gak untung lagi, kalau sama-sama gak menguntungkan, jadi musuh. Stop. Kalau saya berteman sama dia karena saya bisa dapatkan panjat sosial, tapi kalau misalnya dia sekarang sudah sosialnya turun, ya udah berhenti aja, stop. Kenapa? Karena saya mau berteman sama dia supaya saya numpang panjat sosial. Kalau misalnya saya dekat sama dia sekarang malah nama baik saya buruk, ya udah saya nggak usah berteman sama dia. Nah saudara, kalau misalnya ada pertemanan yang terjadi hanya karena aspek menguntungkan satu pribadi, ini pertemanan yang tidak akan bertahan lama. Tapi pertemanan yang sejati akan bertahan lama karena apa? Karena memang saya mencintai dia. Nah saudara sekalian, menjadi Sun Sugos itu menjadi teman yang baik. Tapi apa ya kunci menjadi teman yang baik ya? Bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik? Kunci menjadi teman yang baik adalah bersahabat dengan teman yang paling baik. Saudara bisa pegang kalimat ini baik-baik ya. Kunci menjadi teman yang baik adalah saudara bersahabat dengan teman yang paling baik. Siapa teman yang paling baik? Teman yang paling baik adalah Kristus. Kenapa? Argumentasinya apa Pak? Kenapa kalau saya bersahabat dengan Kristus, saya berteman dengan Kristus, saya menjadi sahabat yang baik? Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Saudara tahu kalau misalnya saudara bersahabat dan berteman dengan siapa, kesukaannya dia akan nepa. Ya, apa yang dia sukai itu bisa akhirnya terpengaruh bagi saudara. Di STT saya nggak pernah suka namanya pelihara ikan. Tapi ketika masuk STT ada teman saya, sekarang dia hamba Tuhan di Bandung ya, Vikaris Hans. Dia itu pelihara ikan. Dan satu kali pelihara ikannya luar biasa. Di satu akuarium, dia mungkin pelihara sambil mau eksperimen saudara sekalian. Yaitu dia pelihara ikan-ikan yang karnivora. Ikan yang makan ikan. Kan ada ikan-ikan yang cuma makan pelet gitu ya. Ini ada ikan-ikan yang karnivora, alligator guard dimasukin juga ikan piranha di sana. Ini mau survival of the fittest ya, sekalian eksperimen Darwinism, evolusi ya, survival of the fittest. Dimasukin. Tapi ada juga dia pelihara ikan hias, dan saya mulai menikmati keindahannya. Saya menikmati, terus teman-teman rekan saya STT yang lain juga menikmati. Akhirnya di satu STT ada beberapa mahasiswa yang di dalam kamarnya itu ada akuarium. Karena apa? Karena kesukaannya nepa. Karena apa yang dia nikmati, saya juga mau nikmati, gitu ya. Nah kesukaan dari teman kita, apa yang teman kita lakukan, itu akan berdampak bagi kita, akan terpengaruh dengan kita. Nah saudara, mau sifatmu sebagai seorang teman yang baik, itu terpelihara, dan juga semakin jadi orang yang baik, harus berteman yang baik. Berteman dengan yang paling baik. Siapa teman yang paling baik? Dengan Yesus. Sehingga sifat dan karakter Kristus, itu juga tertepa kepada saudara. Saudara dipengaruhi dengan teman yang paling baik, dengan cara itulah saudara menjadi teman yang baik. Sangat mudah untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak yang masih muda, tapi tidak terlepas juga untuk orang-orang yang dewasa, untuk terpengaruh dengan teman-temannya. Ya. Temannya sekarang suka padel, dia ikut main padel. Temannya main high rocks, dia ikut main high rocks. Kenapa? Karena kesukaan temanku juga akan akhirnya menjadi kesukaanku juga. Terpengaruh. Temannya suka marah-marah, dia juga suka marah-marah. Temannya sabar, dia juga mungkin jadi orang yang sabar, terpengaruh saudara sekalian. Nah saudara berteman dengan siapa? Adakah saudara juga bersahabat dan juga berteman dekat dengan Kristus?
Dengan cara inilah saudara menjadi teman yang baik, dengan berteman dengan pribadi yang paling baik. Pribadi yang paling baik akan mempengaruhi. Yang kedua, pribadi yang paling baik juga akan membebaskan. Saudara, sekali lagi yang menjadi teman yang paling buruk itu kalau ada maunya. Dan bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak egois, yang kalau mau deketin orang lain itu murni, tulus. Bagaimana kita menjaga relasi kita dengan sesama, itu bukan relasi yang transaksional, saya dapetin apa dari orang lain. Bagaimana caranya? Dengan pertama hati kita sendiri diubahkan, terbebas. Kalau hati kita masih diikuti oleh berhala, tujuan hidup saya itu apa? Dapetin banyak uang, saya jadi orang sukses, jadi orang paling beruntung. Seperti misalkan ya Eudia dan Siti kayak tadi. Maka saya kalau misalkan mau cari teman yang bisa dapetin untung dong. Cari teman yang bisa dapetin channel, nanti bisa dapetin relasi bisnis. Mau cari kenalan yang saya akan dapatkan bantuan ketika saya susah. Dan kalau saya mau bertumbuh nanti dia bisa bantu saya. Tetapi itulah macam pertemanan yang rusak. Yang didasari oleh hati yang egois, didasari oleh hati yang terikat dengan berhala, dengan mamon. Kalau hatinya masih terikat dengan berhala, tidak mungkin jadi teman yang baik. Pasti akan berrelasi hanya untuk cari keuntungan. Pasti relasinya maunya transaksional. Ada untung dan rugi, hitung-hitungan. Dan bagaimana kita bisa berubah dari hati yang seperti ini? Berteman dengan pribadi yang paling baik. Karena Kristus akan membebaskan hati kita dari berhala-berhala kita. Karena ketika kita bersatu dengan Kristus, maka hati saya yang tadinya tertuju kepada berhala, akhirnya tertuju kepada Kristus. Yang tadinya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, ternyata salah. Bukan itu tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah untuk mengejar Kristus dan juga mengenal Dia. Sama seperti apa yang kita nyanyikan di dalam lagu yang ketiga ini. May the mind of Christ my Savior live in me from day to day. By His love and power controlling all I do and say. Saudara, ini lagu ketiga, lagu yang begitu indah, yang sangat selaras dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Hendaklah kita menjadi gereja yang sehati dan sepikir, dengan memiliki sukacita yang sama, dengan memiliki perjuangan yang sama, dengan memiliki identitas yang sama. Hendaklah kita menjadi gereja yang sehati dan sepikir dengan sepemikiran dengan Kristus. Hendaklah kita menjadi gereja yang sehati dan sepikir dengan ada sungsugos, teman-teman yang baik yang di dalamnya. Yang hatinya dipengaruhi oleh Kristus, yang hatinya dibebaskan oleh Kristus dari segala berhala. Kiranya kita boleh terus diberkati menjadi gereja yang dipelihara oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, anugerah-Mu begitu berlimpah bagi kami Tuhan. Tuhan, kami tertegur Tuhan bahwa kami masih memiliki keegoisan dalam diri kami. Tuhan, masih seringkali Tuhan kami lebih mementingkan pendapat kami, keinginan kami, cara kami sendiri, dan juga ego kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Maka Tuhan, biar kiranya Engkau boleh menuntun kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak-Mu, menjadi orang-orang yang baik, yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dengan terutama Engkau sendiri terlebih dahulu menjadi sahabat bagi kami, dan dengan Engkau terlebih dahulu mempengaruhi kami dan juga membebaskan kami. Ajar kami Tuhan bisa menjadi orang-orang yang sepemikiran dengan Engkau. Ajar kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang bisa menjadi penengah ketika gereja-Mu sedang berkonflik. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa damai di sekitar kami. Kiranya Engkau boleh pimpin kami dan juga terus sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan.